Oke, selamat siang. Kelas 11 IPA ya. Kita bertemu lagi di pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama mengenai perkembangan teori atom, itu teori ya. Miss nggak akan menerangkan secara detail semuanya, karena selain yang dari buku atau dari modul yang Miss berikan hari ini, kalian juga bisa mencari di internet untuk lebih lanjut gitu ya. Terus yang kedua nanti kita akan mempelajari juga mengenai cara menyusun konfigurasi elektron. Nah, yang pertama dulu mengenai perkembangan teori atom. Nah, jadi mengenai atom sendiri kan kita kemarin sudah tahu ya, yang bagian terkecil yang ada protonnya, neutronnya, elektronnya. Nah, itu sebelum kita bisa mendapatkan yang sekarang itu melalui berbagai tahapan dulu gitu ya, berdasarkan otomatis ini ya dari tahun yang lebih lama sampai yang teori model baru. Nah, jadi kita lihat yang pertama itu di gambar sini ya, perkembangan model atom adalah model atom Dalton. Nah, Dalton itu yang pertama kali mengemukakan mengenai adanya atom, di mana dia berpendapat bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat atau material gitu ya, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu. Makanya gambarnya cuma lingkaran aja nih. Kalau kamu lihat di sini cuma gambarannya lingkaran. Sedangkan kalau Thomson dia mengatakan bahwa ada muatan ya yang ada di dalam suatu atom tersebut. Jadi bukan atom yang paling kecil, ternyata ada muatan-muatan ion yang ada di dalam atom gitu. Nah, itu adalah si Thomson. Nah, kalau Rutherford dia intinya mengatakan bahwa ada lintasan. Nah, jadi elektron yang muatannya negatif itu tidak terletak di tempat yang sama dengan yang muatan positif. Jadi dia ada lintasan-lintasan di mana dia akan mengitari dari yang muatan positif. Gitu. Nah, ini adalah model atom Rutherford dan Niels Bohr. Dia lebih spesifik lagi ya lintasannya. Setiap lintasan masing-masing bisanya diisi berapa elektron. Nah, kalau yang modern itu berarti lintasannya itu bukan lintasan yang stagnan gitu. Jadi lintasannya itu dinamis ya, bisa kayak berpindah-pindah gitu ya. Nggak kayak seperti lapangan gitu. Jadi kayak bisa berpindah-pindah, intinya seperti itu. Nah, kalian bisa baca di sini ya. Yang pertama teori atom Dalton, Thomson, Rutherford ya. Terus habis itu Bohr dan modern. Nah, sengaja Miss tidak memberikan detail biar kamu nanti pas ada tugas bisa membaca lebih lanjut. Tidak selalu harus dari materi yang dari Miss, nanti jawabannya bisa kamu cari di internet gitu ya. Nah, terus sekarang hari ini yang kedua adalah kita mempelajari mengenai struktur atom. Tadi kan sudah mempelajari tentang teori atom, bahwa ada yang semuanya sepakat bahwa elektron itu mengelilingi proton dan ada lintasan-lintasan. Jadi ada lintasan 1, 2, 3, 4. Jadi di sini yang pertama di yang teknik yang pertama yaitu teknik KLMN, bahwa ada kulit pertama itu disebutnya kulit K, terus kulit kedua disebutnya kulit L, sedangkan kulit ketiga M dan kulit keempatnya N. Jadi intinya 2 itu untuk kulit pertama, maksimum diisi 2, untuk kulit kedua 8 elektron, untuk kulit ketiga itu 18, dan untuk kulit keempat 32. Dan ya aturannya itu selain jadi boleh diisi walaupun maksimum segini, tapi ada aturan tambahan bahwa di lintasan terakhir ya, lintasan akhir itu maksimum 8 gitu. Jadi untuk lintasan yang akhir nilainya itu maksimum 8, nggak boleh lebih dari 8.
contoh ya. Misalnya Miss punya X gitu ya, 35. Kalau kita disuruh membuat konfigurasinya, berarti yang pertama 2, ya kan? Berarti masih ada 32 lagi. Berarti selanjutnya lintasan kedua 8 gitu ya. Terus setelah itu 2, 8, 18, 32. Oke, terus selanjutnya 50 ya nih. Ini ada lagi ya, jadi nggak cuma sampai N. Terus 2, 8, berarti ini 10. Terus selanjutnya, berarti ini masih 10. Berarti sisanya kan 25. Ya kan, sisanya 25. Nah, 25-nya berarti 18 boleh ya. Nah, gitu. Berarti selanjutnya masih ada sisanya 7 ya. Berarti Miss boleh taruh 7 di sini, gitu ya. Berarti ini bisa. Jadi itu seperti itu. Jadi yang lintasan terakhir harus maksimum 8. Jadi misalnya X-nya itu 39 gitu ya. Berarti 2, 8, 18, ini kan 28. 39 kurang 28, itu kan masih 11. Nah, 11 itu kan harusnya boleh ya ditulis 11. Karena kan maksimum 32. Nah, 11-nya nggak boleh nih. Jadi 11 ini harus kita bagi lagi. Karena maksimum yang lintas kulit terakhir harus maksimum 8. Nggak boleh lebih dari 8 yang terakhir. Berarti 11-nya kita bagi jadi 8 dan 3 gitu. Kenapa 8? Karena yang paling mendekati 11 kan dari aturan ini adalah 8 ya. Kalau 18 kan kurang gitu ya. Jadi 2, 8, 18, 8, 3 gitu. Nah, ini adalah aturannya ya, yang awal mengenai konfigurasi elektron. Nah, terus ini contohnya ya, contoh konfigurasi elektron pada golongan 1A. Nah, ini kalau ini sebenarnya kalau setelah kita bikin konfigurasi, terus ditanya golongan, itu dilihatnya dari elektron valensi. Elektron valensi itu elektron yang paling akhir nih. Nah, ini kalau kamu lihat di tabel periodik, semuanya itu adalah di golongan 1A. Gitu. Nah, golongan 1A itu kan angkanya 1 semua. Gitu ya, angkanya 1 semua. Nah, itu berarti di golongan dia 1A. Golongan dilihatnya dari elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron paling akhir. Di paling akhir atau di kulit paling luar ya. Nah, terus kalau ditanya periode, nah kalau periode di sini nggak ada ya. Jadi kalau periode itu dilihat dari ada berapa kali kulitnya. Misalnya kalau ini, periodenya cuma 1. Gitu ya, periode itu barisnya. Nah, kalau misalnya yang kedua nih ada 2, ada 1, berarti periodenya 2. 281 berarti periodenya 3. 2881 berarti periodenya 4. Gitu ya. Itu cara menentukan periode golongan. Nah, contoh ini yang ke contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron valensi dan golongan dari unsur B5. Kita buat dulu ya, B5 berarti konfigurasi kan diingat ya, aturannya 2, 8, 18, 32, 50. Nah, 5 berarti kalau kita buat konfigurasi 2 terus 3. It's okay kan 3. Nah, ini berarti golongan 3A. Nah, ini selalu A ya. Nanti untuk yang B kita pakai cara yang metode yang lain, bukan dengan metode yang 2818 ini. Nah, terus kalau yang N itu 7 berarti 2. Karena maksimum yang pertama 2, berarti sisanya 5 elektron. 5 elektron boleh ya kita tulis karena kan aturannya kulit terakhir maksimum 8. Berarti kita tulis 5. Berarti ini golongan 5A karena elektron valensinya 5. Terus kalau F9 berarti 2 terus 7. Berarti dia golongan berapa? Golongan 7A. Terus kalau Mg12 berarti dia 282. Gitu ya. Berarti dia golongan 2A. Nah. Terus lagi kalau misalnya P15 berarti golongannya 285 ya kan?
2 tambah 8, 10, 5, itu oke kan? Karena maksimum 8 yang terakhir, berarti ini 5A. Terus yang terakhir Cl17, berarti 287. Nah, kok gini, 287 ya, yaitu berarti golongan 7A. Nah, kalau ditanya berarti kan sudah ditentukan ya, valensi itu berarti yang dilingkari, unsur mana yang sifat sama. Sifat sama berarti yang golongannya sama. Berarti yang sifatnya sama, itu yang 5A dan 5A nih, N dan P. Terus mana lagi yang golongan sama, yang 7A dan 7A lagi. Ya, jadi ada 2 pasang yang memiliki sifat yang sama, karena mereka terdapat pada golongan yang sama. Nah, terus yang ketiga adalah mengenai konfigurasi elektron juga, tapi ini yang ion. Ion itu artinya dia memiliki muatan. Jadi ingatnya gini, kalau ada X N plus itu artinya dia melepas N elektron. Nah, jadi dia justru kalau positif itu bukan yang dia ngambil, tapi dia justru melepas. Artinya elektronnya justru dikurangi. Sedangkan kalau X-nya N negatif, ya, berarti dia mengambil ya, menyerap atau mengambil N elektron. Gitu. Nah, terus habis itu setelah itu konfigurasi elektron ionnya ditulis dengan mengurangi elektron yang dilepas. Nah, terus sekarang contohnya itu seperti apa? Contohnya misalnya di sini kan, ya kita lihat Ca20, ya kan? Nah, terus berarti kita bikin kan 2 tambah 8, 10. Berarti masih sisa 10. Boleh nggak ditulis 10 gini? Nggak boleh ya, diingat. Harus maksimum 8. Berarti 10-nya kita ganti 8 dulu. Jadi 10-nya itu 8, baru kita kasih lagi 2. Nah, ini kan yang normal. Tapi kalau misalnya diminta Ca2+, artinya dia melepas sebanyak 2. Melepasnya yang mana? Dari yang paling luar. Berarti yang kita lepas ini. Jadi udah nggak ada yang paling luar. Jadi tinggal 288. Gitu. Itu artinya kalau melepas. Nah, kalau menyerap itu artinya dia menerima. Ya kan, menerima elektron. Jadi contohnya misalnya ada Cl17. Berarti kalau kita buat 287 kan. Tapi kalau disuruh Cl-, ini kan nggak ada angkanya, artinya 1 gitu ya. Artinya dia menyerap 1. Jadi diserapnya di mana? Ditaruhnya di yang paling luar. Jadi 8, bukan 7 lagi, tapi 8. Karena ditambah 1 elektron. Gitu ya. Nah, itu adalah menulis konfigurasi dari ion negatif. Nah, nanti tugasnya adalah yang pertama menjelaskan teori-teori atom, yang ke-17 menuliskan konfigurasi elektron itu yang 2, 8, 18 gitu ya. Itu yang nomor 1. Nomor 2, dikelompokkan mana saja yang elektron valensi sama. Diingat ya, elektron valensi sama artinya yang elektron yang di kulit paling belakang. Periode yang sama artinya yang berapa kalinya yang sama. Contohnya misalnya 283 sama 282. Ini kan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini periodenya 3 gitu. Nah, ini periodenya 3 juga. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, di situ. Itu artinya periode yang sama. Terus yang nomor 3, tuliskan konfigurasi ion-ion berikut. Nah, ya. Ini Miss tulis dulu ininya ya, aslinya. Kalau Li, bentar. Oke, kalau Li itu 3 ya aslinya. Ini yang normalnya ya. Kalau Na itu 11. Kalau K itu 19. Kalau Mg itu 20. Kalau Al itu 13. Nah, ini yang aslinya ya. Biar kamu memudahkan kamu, tinggal membuat yang nanti dibuat yang aslinya dulu, baru nanti buat yang ionnya. Kalau F
itu 9 ya. Kalau Cl itu 17 ya. Kalau S itu 16 ya. Sedangkan kalau N itu 15. Nah, tinggal nanti buat yang normalnya, baru dibuat yang konfigurasi ion. Gitu ya. Oke. Nah, oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya di WA. Kalau berarti hari ini pelajarannya sampai di sini dulu. Nanti materi yang ini juga share di grup. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.